jodoh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Manan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim, Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Siapapun orang tuanya pasti menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang baik. Orang Islam menyebutnya semoga jadi anak solih ya, kalau laki-laki. Semoga jadi anak solihah, anak yang baik. Tetapi kadang-kadang tidak bisa dipungkiri, apa yang hari ini terjadi dengan kita berbeda dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Dan ini bukan hanya terjadi dengan kita orang biasa, tetapi dialami juga oleh para rasul dan para anbiya. Maka disebutkanlah 5 model anak menurut Al-Quranul Karim. Pertama, Al-Quran mengatakan anak-anak itu nanti ada yang menjadi musuh bagi kamu orang tuanya, sebagaimana yang Allah abadikan indah di dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu, aduwwan lakum, musuh. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika dapat wahyu membuat bahtera yang besar. Tetapi ketika itu Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk ikut berlayar di atas bahtera yang besar. Tetapi luar biasa, anak yang dilahirkan oleh istri Nabi Nuh, anak itu tidak ikut patuh seperti ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Hud, apa yang Allah katakan ketika Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan yang amat sangat indah. Ya bunayyarkam ma'ana. Kalau bahasa kita, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang.
naiklah nak bersama ayah ke atas kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau ikut kepada mereka orang-orang kafir nak, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke puncak gunung yang tinggi wahai ayah, dan air itu tidak sampai ke puncak gunung. Tapi luar biasa, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau hari ini ada anak kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, diajak ke masjid untuk sholat Jumat, ke masjid bakti, tak mau dia ke masjid takwa yang kita cintai, jangan pernah heran. Kenapa? Nabi Nuh seorang rasul, seorang nabi pilihan Allah, anaknya Kan'an tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ayahnya baik, anak belum tentu baik, istri belum tentu baik. Ketika anak-anakmu menjadi musuh, jangan pernah takut. Ada juga anak yang Allah berikan kepada mereka, tapi anak itu malah menjadi ujian buat mereka orang tuanya. Di pertama disampaikan surah At-Taghabun ayat 14. Yang kedua, anak sebagai cobaan dan ujian. At-Taghabun di bawahnya ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu cobaan bagi kamu wahai orang tua. Maka andai hari ini kita diberikan Allah Ta'ala anak, anak itu tumbuh kembang dewasa, tetapi diuji dengan yang namanya anak. Anak itu boleh saja dengan ujian diberikan kepada kita, apakah semakin dekat kepada Allah, atau jangan-jangan anak yang Allah berikan kepada kita harus menjauhkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang dialami oleh Abul Anbiya. Abul Anbiya, ayah Anbiya, nabi-nabi, dijuluki dengan Abul Anbiya karena banyak keturunan nabi-nabi berasal dari kepada keturunannya. Ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sholat tak dibaca nama Nabi Isa. Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Tak disebut nama Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah tongkat dengan tongkatnya berubah jalan. Ular-ular ahli sihir milik Fir'aun habis dimakan oleh tongkat Nabi Musa. Tapi di solat kita tak disebut kama shallaita ala Musa. Tapi kenapa yang disebut adalah kama shallaita ala Ibrahim? Karena Ibrahim itu luar biasa. Anaknya menjadi ujian buat Ibrahim. 86 tahun menikah dengan Sarah, tidak dikaruniakan anak. 86 tahun andai ada orang jalan bakti masjid takwa berandai-andai memiliki anak buah hati belahan jiwa, tetapi anak itu tidak datang kepada mereka. Luar biasa. Ibrahim berdoa pagi, petang, siang, malam. Allah abadikan indah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Luar biasa. Allah bukan tak mampu mengabulkan doa pinta Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah ingin melihat iman, ketaatan Ibrahim alaihissalam. Lahir anak bernama Ismail alaihissalam. Isma bahasa Ibrani Nabi Ibrahim. Ismail, Isma dengar, El Tuhan. Ismail doa Nabi Ibrahim didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir anak itu pula di dalam surah As-Saffat yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ketika itu Ibrahim berkata, anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih Ibrahim. Dari sinilah peristiwa kurban itu terjadi. Ibrahim diuji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak 86 tahun menikah, tidak dikaruniakan anak. Sekali datang anak yang lucu-lucu, anak yang lagi sedang sangat dicinta oleh Ibrahim, anak itu pula yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tak meminta unta-unta Ibrahim banyak?
Kenapa Allah tak meminta sapi Ibrahim banyak, tapi kenapa yang diminta Allah Ismail? Allah hanya ingin menguji Ismail. Allah hanya ingin memberikan ujian cobaan itu kepada Ibrahim. Apakah Ibrahim lewat dengan ujian itu? Ternyata luar biasa, Ibrahim lewat dengan ujian itu. Maka pantas dan wajar ketika kita sholat, yang dibaca adalah kama barokta ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan ya Allah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang Allah berikan bentuknya sebagai ujian. Tapi ada anak yang ketiga, anak itu sebagai perhiasan. Itulah yang Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta yang kamu miliki, anak-anak yang kamu miliki adalah perhiasan dunia. Perhiasan hanya dipakai, perhiasan hanya memberikan hiasan buat orang yang memakainya. Kita punya anak, tapi anak itu tidak memberikan efek yang banyak buat kita. Hanya setakat perhiasan, hanya sebatas menghiasi hidup kita. Kita ingin anak itu bukan hanya sekedar hadir menghiasi hari-hari kita, tapi anak itu paling tidak bisa memberikan manfaat buat kita. Karena kehidupan ini bukan hanya setakat di dunia, akan ada kehidupan setelah kehidupan sekarang, namanya adalah kehidupan akhirat. Anak yang ketiga adalah anak sebagai perhiasan. Namun ada yang keempat, anak yang menjauhkan orang tuanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan engkau daripada mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada anak yang kerjanya membuat ayahnya, membuat mamanya jauh daripada mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mama ayah mampu melaksanakan umroh, melaksanakan haji, tapi anaknya di rumah, mohon maaf, tingkahnya tak tahu kita membilangkannya. Dekat dengan pergaulan bebas, dekat dengan zina, dekat dengan yang namanya kemaksiatan. Akhirnya orang tua takut mau berangkat ke tanah suci Mekah. Kalau aku berangkat nanti rumahku jangan-jangan digadaikan, dijual oleh anakku. Jangan-jangan rumahku nanti dibuat pesta narkoba. Maka anak ada yang modelnya menjauhkan orang tua daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai model anak pertama sampai anak yang keempat, mereka senantiasa membuat kita tak tenang. Tapi ada anak yang terakhir, anak yang kelima, yang Allah katakan di dalam surah Furqan ayat 74. Inilah yang sering dibaca oleh Pak Imam saat setelah sholat. Inilah yang sering dibaca oleh alim ulama, guru-guru, ustadz, ustazah di tempat kita tinggal. Doanya masyhur, surah Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah yang kelima yang sangat kita harapkan dan yang sangat kita damba-dambakan, anak yang sejuk dipandang oleh kita orang tuanya. Kita hari ini Pak sudah tua, usia kita sudah tak muda lagi Pak. Rambut uban sudah bertabur, kulit yang dulu kencang sudah mulai kendur, mata yang dulu tajam sudah kabur, gigi satu persatu gugur. Kalau sudah gigi gugur, uban bertabur, kulit kendur, mata kabur, makanan tak lagi yang keras melainkan sudah bubur. Kalau sudah makan bubur, tidak lama lagi kita pun akan masuk ke dalam liang kubur. Tapi kita tak takut meninggalkan dunia ini, tak takut kita pergi berpisah dari jamaah Masjid Taqwa, Jalan Bakti. Kenapa? Kita telah mempersiapkan anak-anak yang solih dan solihah. Ketika ayahnya meninggal dunia, apa dia kata buat orang yang di sekitaran masjid yang kita cinta ini? Wah, Pak, Bu, jangan kalian mandikan jenazah ayah kami.
Jangan kalian mandikan jenazah umat kami. Kami dulu ketika kecil puas kami dimandikannya. Puas dulu kami dipakaikan baju buat kami ketika kecil. Sekarang biarlah kami yang bergantian memandikannya. Anak beranak berebutan memandikan orang tuanya. Anak beranak berebut untuk melakukan sholat jenazah buat orang tuanya. Apakah anak-anak kita sudah berbuat seperti ini? Apakah anak-anak kita sudah berlaku seperti ini? Apa jangan-jangan anak kita hanya merebutkan harta peninggalan kita, waris? Di saat ayah sakit, tak ada satupun yang mau menjenguk kedua orang tuanya, membelikan apel, membelikan buah. Tetapi ketika ayah meninggal, datang anak dari Pekanbaru, datang anak dari Jambi, datang anak dari Medan. Apa dibilang sama bilal jenazah? Wah, jangan kuburkan jenazah ayah kami, jangan kuburkan jenazah emak kami. Dia datang bukan untuk menyolatkan, bukan untuk memandikan, tetapi hanya ditunggu kedatangannya. Kalau datang engkau menjadi imam saat orang tua sholat, silahkan engkau bilang seperti itu. Tapi kalau kau datang hanya engkau menangis agar kau ketemu pun tidak akan pernah bangkit mayat itu menjadi manusia kembali. Doakan mereka. Andai mereka hari ini belum pergi, rumah jauh, sempat-sempatkanlah pulang. Gaji tak banyak, sempat-sempatkanlah datang. Besok akan ada masanya handphone tuh ditelepon berdering tapi tak ada yang mengangkat. Handphone itu bergetar tapi tak ada lagi suaranya. Handphone itu berbunyi tapi tak ada lagi senyumnya, tak bisa kita tatap wajahnya. Mana dia? Sudah nggak ada. Kata pepatah Arab mengatakan, la ya'rif man lam yazuk, tidak akan pernah tahu orang yang belum pernah merasakan. Kapan dirasakan? Nanti kalau dia sudah tak ada. Kalau dia masih ada, belum tahu apa arti kehilangan. Maka kata syair Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau dia masih ada, masih berleha-leha kita, nanti aja, besok aja, mama aja kok, ayah aja kok, kasih TF aja, transfer aja, tak apalah kita jenguk. Padahal ayah emak itu tidak menunggu kita banyak uang. Ayah mama orang tua kita tak menunggu kita ni kaya. Andai dia bisa menengok wajah kita, bisa melihat senyum kita, di saat itulah kebahagiaan datang. Kalau mau melihat Allah dan para penduduk langit tersenyum, senyumkanlah dia yang hari ini berjuang buat kita. Siapa dia? Ayah dan ibu. Kalau mau para penduduk langit murka, maka buatlah hatinya marah. Buatlah dia marah sejadi-jadinya dengan kita. Maka sebenarnya benar kata Bung Haji Roma Irama, hari ini kita dicarikan orang kerja, kita salam tangannya. Makasih ya Pak, Bapak udah masukkan saya kerja Pak. Kalau tak ada Bapak, mungkin saya tak tahu Pak mau kerja di mana. Orang lain yang bukan sedarah dengan kita, kita cium tangannya, kita ucapkan terima kasih. Setiap hari ayah kita mendayung sepeda dayungnya dulu mencarikan nafkah buat kita. Ibu kita pagi-pagi sudah bangun, dia tak pulas tidurnya. Buat siapa? Kita. Hari ini kita jadi ayah, kita jadi kepala rumah tangga. Kita adalah anak yang dilahirkan oleh ibu dan dibesarkan oleh seorang ayah. Jangan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Hari ini kita jaya, ingat, karena ada mereka yang berjuang penuh buat kita. Muliakan mereka. Jangan sampai mereka sudah tak ada, kita menjadi orang kaya, tapi kita meratap di luar jendela, kita merenung tatapan kosong. Kenapa? Mereka sudah nggak ada. Jadi luar biasanya pertemuan kita hari ini. Jadilah orang-orang yang senantiasa bisa membahagiakan orang-orang yang paling kita cintai, yakni ibu dan ayah yang banyak berjuang buat kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini di masjid yang kita cintai, Masjid Taqwa Jalan Bakti, insya Allah mendapatkan doa-doa seperti model anak yang kelima, anak yang enak dipandang oleh mata kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.